Pedro Acosta frustasi. Finish di posisi 5 besar di Aragon mungkin terlihat positif buat KTM. Tapi ekspresi Pedro di depan kamera menunjukkan satu hal, dia nggak puas. Apa benar RC16 masih belum cukup buat lawan Ducati? Dan seberapa penting tes hari Senin ini buat Acosta dan KTM? Yuk kita bongkar datanya. Segmen 1, penampilan Pedro di Aragon, progres yang belum cukup. Pedro Acosta menyelesaikan balapan Aragon di posisi kelima. Hasil ini sebenarnya cukup solid, mengingat 2 atau 3 tahun lalu KTM bahkan sulit bersaing di sirkuit seperti ini. Sekarang mereka bisa menembus cluster rider Ducati di barisan depan. Tapi ketika diwawancarai usai balapan, Pedro berkata, "This is a progress for the team. We are inside the Ducati pack." Tapi ekspresi wajah dan nada suaranya berkata lain, dia ingin lebih. Segmen 2, duel dengan Pecco dan frustasi yang terbaca. Salah satu momen menarik di Aragon adalah duel singkat antara Pedro dan Pecco Bagnaia. Di atas kertas, duel ini seru. Tapi secara teknis jelas kelihatan, RC16 belum bisa menyamai drive and stability motor Ducati saat keluar tikungan, terutama di sektor 3 dan 4 Aragon. Pedro kehilangan waktu karena akselerasi RC16 belum sekuat GP25. Dan ketika ditanya soal duel itu, Pedro tampak kesal. Bukan karena kalah, tapi karena dia tahu dia nggak bisa fight secara fair. Segmen ketiga, masalah utama RC16 bukan power tapi feeling. Banyak yang bilang RC16 kurang power, tapi kalau kita lihat data top speed, KTM sebenarnya cukup kompetitif. Jadi apa masalahnya? Feeling corner exit. RC16 masih nervous saat keluar tikungan cepat. Grip belakang sulit dijaga konsisten, dan ini bikin rider kehilangan feeling buat late turtle. Di Ducati, Desmosed di GP24 dan GP25 sekarang nyaris sempurna di aspek ini. Tapi perlu diingat, motor itu butuh waktu bertahun-tahun untuk jadi seperti sekarang. Segmen 4, kilas balik Ducati dari motor monster ke mesin juara. Ingat Ducati zaman Andrea Dovizioso, motornya buas, sulit ditekuk, bahkan banyak rider kesulitan menjinakkannya, kecuali Dovizioso saat itu yang duel sengit dengan Marc Marquez. Apalagi kalau kita ingat ketika duel di Spielberg, Austria bersama Marc Marquez di Honda waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Ducati? Pelan-pelan mereka bangun motor ini dari bawah, mulai dari frame, aerodinamika, bahkan engine karakter. Hasilnya, tahun lalu GP24 adalah motor paling lengkap di grid. Dan hari ini GP25 oleh Marc Marquez semakin lengkap dan semakin cepat. Dan terbukti, Marc begitu dominan di GP25 di tahun 2025 ini. Artinya wajar kalau KTM masih kalah, tapi ini bukan akhir cerita. Segmen 5, harapan Pedro di tes Aragon, being more faster. Ketika reporter MotoGP tanya ke Pedro, apa harapanmu di tes hari Senin nanti? Dia cuma jawab, being more faster. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya ada pesan kuat. Itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga rasa frustasi. Pedro tahu kalau KTM mau menang, pengembangan motornya harus naik ke satu level. Mungkin bukan musim ini, tapi kalau tes Senin ini berhasil, mereka bisa lebih siap untuk paruh musim kedua, atau bahkan 2026 saat regulasi baru masuk. Segmen 6, apakah KTM bisa lawan Ducati musim ini? Jawabannya belum, tapi bukan berarti tidak mungkin. KTM punya dua hal yang Ducati nggak punya. Pertama, Pedro Acosta. Rocky super tajam, haus kemenangan, dan mental juara. Jangan lupa, Pedro Acosta ketika di Moto3 dan di Moto2, dia langsung berhasil menjadi juara ketika pertama kali merasakan dan mencicipi KTM pada saat di kelas 125cc dan 250cc itu. Kedua, tim pengembang yang agresif. Mereka bukan tim yang main aman. Tes di Aragon hari Senin ini bisa jadi kunci arah pengembangan KTM ke depan. Kalau mereka bisa pecahkan masalah traction dan corner exit, maka musim ini bisa jadi titik balik. Apalagi kita melihat KTM sekarang sedang sangat fokus kepada pengembangan corner entry dan KTM sangat unggul speednya. Apalagi ketika bicara lurusan, Maverick Vinales pernah bilang KTM ini sangat luar biasa. But ketika entry corner itu agak sedikit kesulitan karena settingan devalute bannya itu mereka medium. Jadi agak sulit untuk ketika di awal-awal perlombaan untuk kompetitif. Gimana menurut kamu? Apakah Pedro terlalu keras terhadap timnya? Atau justru ini tanda seorang juara sejati? Tulis pendapatku di kolom komentar ya.